Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Kemarin kita ke pembahasan yang keempat ya, hikmah yang keempat. Arih nafsaka ila tadbir fa maqama bi ghairuka anka la takum bihi li nafsi. Jadi maksudnya adalah yang seperti halnya Ustaz jelaskan kemarin, kita ini jangan terlalu banyak mengatur. Jangan terlalu banyak merancang sesuatu atau apalagi sampai menentukan. Wah, harus gini nih ya. Itu yang tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena kalau misalkan Allah sudah menentukan suatu perkara, ya sudah, kita bukan siapa. Allah kalau misalkan sudah menentukan ini sukses, ya sudah sukses. Kamu mau apa gitu? Kalau misalkan Allah menentukan itu akan gagal misalkan, atau kamu mati misalkan, kayak apa dalam surat An-Nisa ya, aina takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyada. Ya walaupun sekalipun kalian berada di lembah ya, yang atau suatu tempat yang dia bentengnya ya, dia sudah terjaga, tempat yang paling aman, safe, tetap kamu akan, kalau misalkan mati ya sudah mati. Kemarin tentang tadbir itu kan ada 3 ya, mengatur ya. Ada yang dia diperbolehkan, ada yang dia dianjurkan, ada yang dia itu matmum, yang jelek. Ya, yang jelek itu yang dia itu seakan-akan sudah menentukan, ini harus kayak gini nih, ini harus perfect. Pernah nggak kalian mengerjakan soal, kalian yakin itu semuanya betul semua, tapi kenapa nilainya cuma 80 atau 85 atau 90? Pernah nggak? Pernah. Pernah. Kalian emang orang-orang bawah sih ya. Pernah nggak ngerjain soal gitu? Kalau Ustaz dulu sering. Ustaz yakin itu semua itu nggak bakal ada yang salah, karena Ustaz saat itu ngerjain apa yang ada, plek yang ada di buku, hurufnya, depannya, letterlek lah bahasanya. Tapi kok kenapa tetap ada yang salah gitu? Dia ngomong seperti itu, gitu ya. Jadi ada yang matmum ya, matmum itu yang seakan-akan kalian yang menentukan. Ya oke lah, kita merencanakan itu boleh. Memang manusia kita hanya merencanakan, ikhtiar, kita usaha. Tapi kalau sampai menentukan hasil akhir, misalkan kalian yang merencanakan, wah saya bakal hari ini itu akan store 1 juz, sukses betul semua tanpa ada salah. Jadi seakan-akan kalian ini yang menentukan lah hasil akhir, itu yang tidak boleh. Itu yang namanya matmum, tadbir ya matmum. Kalian bekerja, pergi pagi pulang malam, bakal kaya dalam setahun, ternyata tidak kaya, atau sebaliknya malah kaya. Itu bukan dari diri kita, akan tetapi Allah yang menentukan semuanya. Jadi ada yang matmum, ada yang matlub, ada yang mubah. Kalau yang matlub, jadi gini, yang matmum tadi itu baik dinian atau duniawian, baik itu perkara agama atau perkara duniawi. Saya yakin masuk surga, saya yakin dapat pahala. Nah, itu yang tidak boleh. Kalau yang matlub misalkan perencanaan ya, misalkan ngafal gitu, atau yang membuat diri kita ini takarrub kepada Allah, salat sunnah dan sebagainya, itu adalah tadbir yang matlub. Kemarin ya, bisa skip aja. Ada yang matmum, ada yang matlub, ada yang mubah. Ya intinya yang matlub sama mubah itu intinya dia itu tidak menentukan hasil akhir, akan tetapi dia memang merencanakan, akan tetapi yang terakhirnya itu dia menyerahkan semuanya kepada Allah untuk hasil akhirnya. Kalian sudah ibadah, kalian sudah bekerja, pergi pagi pulang malam, kalian sudah mati-matian dalam menghafal. Adapun untuk lancar, khatam 30 juz, atau kalian menjadi kaya, atau kalian menjadi sukses, atau kalian diterima di suatu universitas atau di suatu pekerjaan instansi, itu adalah urusan Allah. Itu yang tadbir yang mubah sama matlub. Kalau yang matmum, itu yang tadi, kalian yang menentukan, harus nih, saya sudah menghafal dari pagi sampai malam, besok setor harus perfect. Itu yang matmum.
maupun yang tidak disukai. Ya. Seperti itu ya namanya merencanakan. Kemarin sudah Ustaz jelaskan sebagian lagi. Karena apa? Karena yang namanya merencanakan sesuatu yang kita ucapkan yang tadi ya, yang matmum ya. Maksudnya yang matmum itu yang seakan-akan kita yang menentukan. Itu adalah sesuatu yang benar-benar tidak diperbolehkan bagi hambanya. Kenapa? Karena memang Allah itu sudah menjamin dia itu akan bagaimana hasilnya, bagaimana dia kedepannya itu. Dia mau mati umur 50 kah, atau umur 40 kah, atau 30 kah. Dia olahraga pagi dan sore, gym, itu juga tidak menentukan. Wa huwa ayyuqaddiru al-'abdu li nafsihi syu'una yakunu 'alaiha min amrin dunyahu ala maqtadihi syahwatuhu wa hawa. Jadi yang namanya tadbir itu adalah seorang hamba yang dia itu sudah menentukan. Jadi dia itu yang menentukan terhadap segala sesuatu yang ada di sekitarnya, yaitu baik dari perkara-perkara duniawi ya, yang mana perkara itu ada kaitannya dengan syahwat dia, ada kaitannya dengan hawa nafsu dia dan keinginan dia. Ya sama yang saya ceritakan, orang pergi pagi pulang malam harus kaya. Dia nyalak sekarang kan musim pilkada, dia nyalak kendaraannya, misalkan partainya besar-besar, misalkan ya partai-partai gede lah ya, uangnya juga kenceng, relasinya juga banyak, tapi kenapa dia tidak jadi? Nah seperti itu. Jadi intinya dia itu yang menentukan dirinya gitu tentang hasil akhir. Itu tidak boleh. Widabbiru laha ma yaliqu biha min ahwalin wa a'malin. Jadi dia itu merancang semuanya tentang pekerjaan dia, tentang kesibukan dia. Itu harus kayak gini. Wa yasta'iddu lidzalika wa yahtimmu li ajlihi wa hada ta'bun adimun. Wa hada ta'ibun atau ta'bun ya. Bisa ta'ibun, bisa ta'bun adimun. Jadi hal-hal yang seperti ini yang kita sudah rencanakan, sudah rancangkan, harus sesuai dengan kehendak kita, itu adalah sesuatu yang buang-buang waktu, melelahkan. Betul nggak? Kita sudah mengatur, sudah mengupayakan, ternyata hasilnya tidak sesuai. Ista'jalahu li nafsihi. Jadi seakan-akan dia itu sudah mengupayakan gitu. Bagaimana caranya biar berhasil gitu. Wala'alla aktsara ma yuqaddiruhu layak. Dan kebanyakan apa yang dia rencanakan, maksudnya hamba yang kita rencanakan, kita sandangkan, kita upayakan itu tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Misalkan Albi, contoh ya, kamu target setahun di sini sudah 30 juz lancar. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang kamu rencanakan, ternyata mundur 2 tahun. Atau Hanif, target tahun depan masuk kuliah di luar negeri, tapi ternyata ada halangan, misalkan hafalan kamu masih belum 30, atau kamu belum ada biaya. Seperti itu. Karena kebanyakan apa yang kita rencanakan itu tidak terjadi, tidak sesuai dengan apa yang kita planning. Misalkan hamba pengen jalan-jalan, sudah keluar tol, ternyata di sana ada PSBB, tidak boleh mengadakan perjalanan. Ya semuanya adalah Allah yang sudah mengatur. Kita hanya berikhtiar saja, mengupayakan, mengusahakan. Ya seperti Hanif misalkan pengen masuk kuliah, ya usahanya apa ya, belajar, mencari momen, nyari uang. Fayakhibu dhannuhu wa yubtilu sya'yuhu. Dan orang-orang yang selalu mengupayakan, mengusahakan itu lagi-lagi dia gampang sekali putus asa terhadap apa yang dia upayakan. Karena apa? Karena sedikit sekali. Bukan berarti semuanya gagal, enggak. Jadi ada yang berhasil, ada yang
gagal. Akan tetapi kebanyakan apa yang kita upayakan itu selalu gagal. Kalau misalkan itu berhasil, itu bukan dari diri kamu, tapi Allah yang menentukan. Ya seperti yang Ustaz bilang kemarin, ada orang nyalek, ya kan? Udah berapa kali dia nyalek, ini terjadi loh. Ustaz ceritakan saja di tempat Ustaz di Gresik itu. Ada salah satu calon itu, dia nyalon bupati kan. Dia tiap tahun nyalon tapi nggak jadi. Jadi dia udah ganti partai, uangnya juga tidak sedikit, udah banyak. Tapi kenapa dia nggak jadi? Dan ini terjadi. Banyak pasti setiap orang mengalami gitu. Ya atau contoh siapa? Prabowo misalkan. Ya nggak usah jauh-jauh ya. Contoh Prabowo tuh berapa kali nyalon ya? 2008 nyalon. Tahun depannya lagi nyalon. Sekarang pun dengan berbagai cara politik beliau jalankan ya. Ketika di tahun pertama gabung dengan partai yang besar ya, PDI, ya tetap Megawati ya, saat itu kan kalah kan sama SBY kan. Ini saat cerita yang realita kan biar enak. Kemudian tahun depannya dia balik haluan ya, sendiri ya, independen, kalah dengan Jokowi. Sekarang dia gabung dengan ulama gitu kan, dengan Islam lah, benar-benar mengedepankan syariat Islamnya, masih kalah juga kan gitu. Jadi Allah belum mengendaki. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bukan berarti apa yang kita nilai itu buruk tidak. Bisa jadi itu baik. Bisa jadi kenapa presidennya Jokowi bisa jadi itu adalah yang terbaik bagi kita. Bisa jadi. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz juga bukan ini. Ustaz cuma mengaplikasikan gitu ya, sebagai contoh saja gitu. Ustaz bukan pendukungnya Jokowi enggak. Ya Ustaz juga enggak pengen juga gitu kan. Pengen yang lain juga, maksudnya lebih ini. Ya. Itulah wa sa'antakru syai'an wa khairul lakum. Bukan apa yang kita misalkan kalian tidak suka sama Jokowi, bukan berarti yang kalian tidak suka itu buruk, bahkan itu baik. Kalian nggak suka sama Jokowi, bisa jadi dia baik buat kita, buat negara kita. Mungkin bisa jadi. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu kan. Tsumma fihi min tarkil ubudiyah wa mudadata ahkamir rububiyah. Nah, orang-orang yang sering merencanakan, mengatur itu mengurangi waktunya. Dia lalai terhadap kewajiban dia, yaitu apa? Ubudiyah dia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tentang penghambaan dia. Padahal kita diciptakan hanya untuk beribadah. Entah apapun itu ibadahnya. Bagaimana cara kita beribadah? Ibadah gak cuma sholat, bisa dikir, bisa baca Quran dan sebagainya. Nah, orang-orang yang sering merencanakan misalkan bisnis. Oh, ini bulan depan nih harus naik nih omsetnya, bagaimana bisa buka cabang dan sebagainya. Itu memang wajar saja, akan tetapi hal yang seperti ini itu kan dapat mengurangi waktu kita. Jadi dia tidak ada salahnya misalkan dia merencanakan, akan tetapi harus diserahkan kepada Allah. Dan orang-orang yang mengatur itu juga bertentangan tentang hubungan muamalah dengan rububiyah. Salat dia menjadi berkurang, betul nggak? Salat sunnah dia. Kenapa? Karena dia sudah capek lobby sana lobby sini, sudah capek presentasi di sana di sini, ngontrol sana ngontrol sini. Kan waktunya berkurang kan? Waktu istirahatnya berkurang, otomatis waktu ibadahnya berkurang. Orang kalau sudah lelah, salat itu juga ya seperti itulah. Bagaimana yang kita rasakan. Usikum wa iya sama semuanya lah. Apa yang kita rencanakan. Misalkan kalian aktif di luar tuh, misalkan Ustaz kerja, udah capek di luar, hubungan kita kepada Allah jadi berkurang. Ya mungkin sholatnya yang biasanya bisa 5 menit jadi ya cuma 1 menit, 2 menit seperti itu. Yang biasanya merajaah Al-Quran karena sibuk, ya kan pasti kalian merasakan kan, betul nggak? Pasti setiap orang. Ya kalau misalkan kalian belum merasakan, pasti potensinya besar nanti di waktu yang akan datang. Ketika kalian sudah berkeluarga misalnya, itu pasti nyari kasep, nyari pekerjaan, nyari rezeki, nyari uang untuk keluarga, untuk menghidupi anak, itu pasti akan berkurang porsi kita kepada Allah. Akan tetapi
Bagaimanalah usaha kita, pasti kita punya batasan, pasti kita punya naluri ya, hati nurani lah untuk mengerem dari semuanya itu, karena memang kita pada dasarnya adalah santri. Alhamdulillah kita dibesarkan santri ya. Kalau misalkan orang luar murni ya, tidak pernah merasakan pesantren ya, seperti itu mereka lah lalai. Tidak ada yang maksudnya naluri dia itu yaitu lost gitu, lepas gitu, masa bodoh gitu. Yang pesantren saja juga tidak menjamin kan gitu, apalagi yang bukan pesantren. Widaatul umur, wa'idaatul umur. Dan yang perkara-perkara yang tadi yang tadbir itu juga menghabiskan umur. Ya umurnya hanya untuk memikirkan dunia, gimana bisnisnya itu semakin besar, investasi, cabang, uang, mobil, rumah, kan gitu kan. Akhirnya apa? Menghabiskan umur. Maksudnya gini, menghabiskan umur untuk penghambaan, untuk menyembah, maksudnya pendekatan diri kepada Allah. Makanya banyak orang-orang taubat itu di sisa-sisa akhir ya. Udah umur 50 baru dia ngaji hikam. Umur 60 ngaji hikam kan gitu. Banyak orang yang berasumsi ngaji hikam belum siap. Ya memang kita belum siap. Bahkan kita pun mengaplikasikan ini kepada kita sekarang memang belum bisa. Tetapi kita niatkan untuk mengambil hikmah ya, mengambil barokah gitu. Ya mungkin bukan sekarang, mungkin suatu saat kita bisa mengamalkannya. Ma yahmilul akil ala tarkihi wajtinabihi wa qat'i mawadihi wa asbabihi. Hal-hal yang seperti itu yang dari mengatur, menginginkan dunia, ya tadi ya kerja, pokoknya berbau dunia lah, itu dapat menjauhkan dia seseorang itu dari pendekatan diri kepada Allah, kemudian memutus hubungan silaturahim dia kepada Allah. Ya bisa jadi dia murtad, betul nggak? Berapa orang nikah kemudian karena gara-gara pasangannya beda agama, betul nggak? Dia pindah agama karena rela bersama memperjuangkan ya calon suaminya atau calon istrinya. Banyak artis-artis itu kan, karena memang dia lebih mengejar dunia, karena dia mengatur, saya pengen nikah sama orang itu ya, walaupun harus ganti agama. Waliyadzubillah. Betul gak? Seperti itu. Ini ada salah satu tetua ya, salah satu nasihat dari Imam Sahal bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau ini adalah salah satu imam sufi ya, dan salah satu ulama besar. Beliau mengatakan daru at-tadbir wal ikhtiyar, ada di situ kembali. Sama ya kitabnya. Ya kalau mau fotokopi atau PDF atau buka YouTube Ustadz ya, kalau satu saat nanti pulang, oh ini apa maksudnya? Daru at-tadbir wal ikhtiyar. Ini kalau kita bilang ekstrim sekali gitu kan dalam kehidupan kita nih. Maksudnya yang sebagaimana yang saya terangkan kemarin, ada makom asbab, ada makom tajrid. Maksudnya ini kalau misalkan diterapkan di makom asbab kayak kita nih terlalu ekstrim itu ya, maksudnya di situ. Tinggalkanlah atau jauhilah dari perkara tadbir wal ikhtiyar. Tadbir sudah kita ini disuruh, maksudnya dianjurkan untuk meninggalkan. Tadbir ya wajar kita merancang ini. Jangankan tadbir, ikhtiar pun kita disuruh menghindari, disuruh menjauhi. Ikhtiar maksudnya usaha. Nah, kalau makom-makom beliau ini sudah bukan makom kita lagi gitu. Jadi dia meyakini tetap bisa makan kok tanpa kita kerja. Itu kalau orang-orang kalau sudah di makom beliau gitu, makom-makom yang sudah makom tajrid. Dari mana? Allah yang ngasih. Dari mana? Allah alam. Ya seperti itu. Jadi dia fokus penghambaan kepada Allah. Nah, makanya kalau kita praktekkan ya, gimana kita nggak belajar misalkan, gimana saya bisa kuliah kan gitu? Gimana saya bisa kerja tanpa ada kuliah? Tanpa ada ijazah. Gimana saya dapat uang kalau nggak kerja? Sebenarnya kalau kita aplikasikan dalam hidup kita ini hampir dapat ke makom tajrid. Semi makom tajrid. Kenapa? Kalau kalian dapat makan dari mana? Padahal askar lagi
Ya kalau Ustaz Mustafa cerita lagi genting juga gitu Ustaz pahami. Kalian selama ini dapat makan, makanya masih enak. Telur masih makan telur, mie masih dapat dari mana? Ya itu adalah Allah yang mengasih, dan kita di sini belajar. Nggak kerja kan kalian kan? Cuman ngafal Quran kan? Sama belajar fikih, belajar bahasa Arab, belajar tajwid, belajar nahwu kan? Kerja nggak? Enggak kan? Futsal masih bisa futsal. Itu kan butuh uang, betul nggak? Uang dari mana coba? Padahal kalau Ustaz Mustafa cerita, Askar 5 bulan ini, 4 bulan ini genting dan jarang ngirim. Ya dari bantuan warga Mas. Warga ngelihat kalian, Masya Allah imam masjid misalkan, nafal misalkan Albi surat Taubah misalkan, atau Hambali apa tadi Al-Furqan misalkan, atau si Hanif ini Asy'ara. Itu warga itu langsung ini, kita kan nggak tahu, Allah alam, itu Allah yang menggerakkan hati seseorang. Ya kita bisa dibilang semi-semi lah, semi-semi ya. Enggak, makanya kita kan nggak kerja tapi kok bisa dapat makan ya. Bayar SPP nggak kalian? Lah enggak kan? Itu kan hanya ya kalau di pesantren lain pasti mereka masih bayar SPP, akhirnya dia bisa makan karena SPP-nya ya sedikit tapi bisa diolah kan. Tapi kan dia tetap bayar lah. Kalau kalian atau kita ini nggak bayar nggak apa, tapi tetap bisa makan, bisa enak. Makannya juga nggak kaleng-kaleng kan? Ikan, daging. Padahal di pesantren yang bayar pun dia tempe tahu loh. Ayam itu jarang, seminggu sekali bahkan. Nah, makanya Ustaz ketika di sini itu bisa setiap hari gitu. Nah, kalau Ustaz nolak gitu kan makan ayam. Nah, bisa kita katakan kita ini ya agak semi-semi lah. Tapi ini sebagai ini aja ya, sebagai intermezzo aja. Ya, jadi kata beliau, jangankan tadbir, ikhtiar pun kita disuruh ninggal. Ikhtiar itu usaha kita, kerja, belajar dan sebagainya untuk mencapai sesuatu yang duniawi atau dinian atau secara agama. Kenapa? Fa innahuma yaqdarani 'alan nasi aisyahum. Karena keduanya ini tadbir sama ikhtiar. Tadbir itu mengatur ya, mengatur, maksudnya kamu merencanakan agar gimana caranya sukses gitu. Atau ikhtiar, kamu usaha. Karena dua-duanya ini adalah yang membuat kotor ya, membuat kotor, yang membuat yang mempengaruhi manusia itu hidupnya itu menjadi kacau. Dalam hal kacau itu penghambaan yang dapat mengganggu waktunya manusia terhadap Allah dalam porsinya ibadah gitu. Itu kata beliau. Ya kalau kalian pengen menerapkan ya silahkan. Nah, tetapi jangan lupa ya, jangan lupa kita masih belum pada makomnya. Ya kalau untuk Habib yang belum ikut bisa buka YouTube Ustaz yang sebelumnya itu tentang makom tajrid sama asbab. Ya, kita pengen makom tajrid bukan karena keinginan, akan tetapi pilihan. Waqala Sayyidi Abul Hasan Asyadili ya, Asyadili ini Syadiliyah ya. Ingkan wala budda an tudabbiru fadabbiru alla tudabbiru. Lah ini qala wadalla ya, ini sedikit tapi langsung kena. Ingkan, walaupun kamu ini merencanakan, wala budda an tudab, ingkan wala budda an tudabbiru alla tudab. Jadi walaupun kita ini merencanakan, nggak apa-apa rencanakan, akan tetapi jangan sampai perencanaan kamu itu melebihi apa yang kamu rencanakan. Paham nggak ya? Kita merencanakan boleh, tapi cara kamu merencanakan itu jangan sampai lebih dari apa yang kamu rencanakan. Maksudnya kalau kamu misalkan bisnis ya, bulan depan, tapi sebelumnya sudah ada tanda-tanda ya, sudah sesuai dengan cara lah. Bulan depan harus buka cabang satu. Ya sudah, kalau kemampuan kamu satu, jangan kamu melebihi 2 atau 3 gitu. Maksudnya di situ. Itu contoh. Atau kalau kamu hafalan bulan depan 2 juz. Sesuai dengan cara ya, pastinya lah. Ya gimana kalau misalkan dia gak ada cara langsung 2 juz, kan nggak mungkin. Sudah riado dan sebagainya. Nah, ketika kamu sudah mengusahakan, mengupayakan, merencanakan 2 juz, jangan lebih sampai 5 juz. Itu maksudnya di sini. Jadi jangan sampai melebihi batas atas apa yang kita rencanakan, karena Allah itu sudah menentukan bagaimana cara kita ke depannya. Wahadil masalah asasu thoriqul qaum, asasu thoriqil qaum. Nah, ini permasalahan ini ya, itu adalah asas ya, fondasi bagaimana cara hidup seseorang.
Kalau kita sudah mentoknya segitu ya sudah, setelahnya kita pasrahkan, jangan kita lebih lagi. Karena apa? Kebanyakan orang gagal. Contohnya judi. Gak, ini bisa sebagai intermezzo. Judi itu kan kalau sering berhasil kan sekali 2 kali, jangan sampai 3 kali 4 kali bisa jadi kalah. Terus dadakan. Gak, ini intermezzo aja. Bisa jadi kita ambil hikmahnya aja di sini. Ya namanya orang kan kalau sudah senang kan nafsu. Ya sama kan ketika kamu penghasilan 10 juta. Pasti kamu nggak akan puas dong. Bisa ini 15 juta ini. Bisa ini 20 juta, gimana caranya kan gitu. Sama dengan judi kan. Sekali 2 kali, menang 3 kali. Pasti nanti dia akan runtuh-runtuh juga. Sama dengan bisnis. Ininya seperti itu. Ingkan wala buddha abuta biru fadab biru ala buddha biru. Jadi kita jangan terlalu di atas ya. Memaksa dari apa yang sudah kita miliki, maksudnya apa yang kemampuan kita. Kalau misalkan sudah di situ ya sudah di situ, jangan terlalu dipaksa lagi. Kecuali kalau misalkan kalian sudah menemukan cara, ya mungkin 2 tahun yang akan lagi misalkan bisnis kamu 2 tahun yang akan datang mungkin bisa buka 2 atau 3. Tapi kalau misalkan kemampuan kamu sudah di situ, jangan dipaksakan. Karena apa? Karena kebanyakan gagal dan tidak berhasil. Dan itu pun juga ketika kamu mengusahakan buka satu outlet contoh, itu juga tidak menjamin kan, walaupun kamu sudah sesuai dengan standar SOP dan sebagainya kan, itu enggak. Pasti ada aja halangan. Gitu. Bal hiya jumlatuhu wa kulliyatuhu al kalamu fiha tawilun 'arid wa inna ma iktasarna fiha 'ala hadzal qadar al yasir min at-tanbiha. Jadi pembahasan ini itu sebenarnya itu panjang. Sampai beliau ini bikin buku sendiri namanya At-Tanwir fi Isqati Tadbir. Jadi beliau sampai membuat karangan buku tersendiri tentang perencanaan tadbir. Kalau di sini kan cuma sedikit. Kalau di buku cuma 1 lembar ya. Tetapi beliau Imam Ibnu Athaillah beliau merangkum ya, biar kita mendapatkan gambaran secara luas tentang tadbir itu bagaimana. Sikap kita terhadap tadbir itu bagaimana? Ya, sikap kita ya santai aja, jangan terlalu dipaksakan. Arih nafsaka minat tadbir. Jadi istirahatkanlah diri kita, santaikanlah diri kita dari yang namanya mengatur. Karena kalau misalkan Allah sudah menentukan ya kita bukan apa-apa. Terjadi misalkan Hanif tahun depan, misalkan dia sudah membangun, dia pengen nikah nih misalkan, tapi dia sudah ada calon, dia udah bangun chemistry 5 bulan misalkan, sudah orang tuanya sudah dekat dan sebagainya. Ternyata di hari H pernikahan gagal pernikahan, ya mungkin karena ada faktor yang lain. Akhirnya apa? Ganti nama, revisi nama, revisi calon, gitu ya. Jadi jangan terlalu berpacu. Jadi kita santai aja. Terus pastinya yang terakhir kita serahkan kepada Allah. Dan ini terjadi loh, teman Ustaz ada, dia nikah, dia udah bikin undangan ya, udah sebuah undangan dengan fulana misalkan namanya A. Udah berbulan-bulan dia udah rencanakan, sudah pasang teror dan sebagainya. Ternyata di hari H, sebelum hari H ada masalah, ada problem dengan calon istrinya itu tadi ya, dengan alasan mungkin dia tidak siap yang istrinya calon. Akhirnya apa? Gagal pernikahan. Akhirnya ganti nama, ganti perempuan dalam waktu singkat 1 bulan. Itu yang dia udah rencanakan jauh-jauh. Ya bahasanya dia sudah mantap, akan tetapi kenapa di hari hanya itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita perkiraannya seperti itu. Jadi kita hanya bisa merencanakan, berusaha, tapi Allah yang menentukan. Wallahu a'lam.